wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa di ayat ke-174. Di antara sifat Al-Quran adalah nur mubinan, cahaya yang terang benderang. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang yang dimaksud di dalam ayat ini dijelaskan di antaranya oleh Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama besar di masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat radhiyallahu anhum. Dan Imam Mujahid rahimahullah ta'ala beliau berguru langsung kepada sahabat Al-Quran yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berarti putranya siapa, Pak? Putranya Abbas, Ali Abbas, sahabat Rasul, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua paman Nabi yang akhirnya masuk Islam, yaitu Abbas dan Hamzah. Nah, Abbas punya anak namanya Abdullah, maka disebut Abdullah bin Abbas, juga biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas. Imam Mujahid menukil penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan nuran mubina di dalam ayat itu maknanya adalah Al-Quran. Maka firman Allah, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yaitu berupa Al-Quran. Bapak-bapak yakin Al-Quran itu cahaya? Yakin. Gaduh mushaf Al-Quran? Saya yakin semuanya pasti punya mushaf Al-Quran. Cik ari mushaf Al-Quran aku ongkoh cahaya. Apa yang dimaksud Al-Quran itu sebagai cahaya, bukan berarti Al-Quran teh burung sehingga lampu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, atau biasa disebut dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir, karena beberapa kitab punya judul kitab masing-masing. Kamu seringkali para pembaca menisbahkan nama kitab itu kepada mu'allif atau yang menulis kitab tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan Al-Quran itu disebut cahaya bukan berarti mushaf Al-Quran teh buruk, tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka akan terang benderanglah mana akidah tauhid, mana syirik, mana ibadah, mana perbuatan maksiat, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela, sehingga akan terang benderang jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Al-Quran disebut cahaya, akan menuntun manusia ke jalan kebenaran untuk sampai pada keridhaan Allah. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka salah satu kewajiban kita adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Interaksi dengan Al-Quran diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mempelajari isi kandungan Al-Quran, lalu berikhtiar mengajarkan Al-Quran, juga berikhtiar untuk mengamalkan Al-Quran. Tak ayeuna urang teh ngempel ariu di masjid, salah satunya dalam rangka mentadaburi isi kandungan Al-Quran agar kita ada di dalam jalan yang terang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya di urang jangankan
mempelajari Al-Quran. Sebagian di antara umat Islam ketika dihadapkan membaca Al-Quran saja, membaca muka Al-Quran sehalaman, Quran muka socan mutu. Ayat di dia kemarin itu. Ayat. Baru baca Quran sebentar, lalu dia bosan, lalu Al-Quran dia tutup. Padahal membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya, apalagi berikhtiar untuk mengajarkan dan mengamalkannya, nilai pahalanya sungguh sangat besar. Maka mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersemangat untuk istiqomah bertalabul ilmi, mengkaji, mentadaburi isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, salah satu isi kandungan Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang salah satu adab etika seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Apa al-adabu ma'allah? Adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah asyukru ala ni'amillah, bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada kita. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab-adab seorang hamba kepada Allah, di antaranya bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan. Siapa yang memberikan nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengkaruniakan rizki kepada kita, Allah Ar-Razzaq. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang syukur. Di antaranya adalah ayat-ayat yang mempertanyakan mengapa sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, mau secara jumlah kuantitas atau secara kualitas. Di antaranya dalam firman Allah Quran surah Saba di ayat ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Ayat ini menunjukkan ternyata dari sekian banyak jumlah umat Islam di dunia yang senang bersyukur kepada Allah, jumlahnya banyak atau sedikit? Jumlahnya sedikit. Allah menunjukkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang senang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla termasuk minoritas, jumlahnya sedikit. Ada yang bertanya, kenapa sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan setidaknya ada 3 faktor penyebab kenapa sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ada berapa, Pak? Ada 3 faktor penyebab kenapa sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, tidak sadar akan nilai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersadar karena nilai nikmat. Kadang mau aya dina benak jeung pikiran teh nu disebut nikmat teh mun kenging vitamin D. Oh, vitamin D. Duit. Kalau dapat uang baru mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Pak, ketika kita menghirup udara oksigen setiap saat nikmat atau bukan? Nikmat karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak dari rumah ke tempat ini melangkahkan kakinya, nikmat atau bukan? Nikmat. Mata kita bisa melihat, itu pun bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nikmat itu atau Allah Azza wa Jalla, segala pemberian karunia dari Allah Azza wa Jalla itu adalah nikmat. Ada nikmat yang dohir nampak terlihat, ada nikmat yang bersifat batin tidak nampak tidak terlihat. Jadi nikmat Allah itu banyak, tapi seringkali manusia tidak sadar akan nilai nikmat tersebut. Contohnya Pak, ada orang yang minum air susu sapi, leguk, beres minum susu sapi teh, lain mengucapkan alhamdulillah, tapi sedap Padahal di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan bahwa air susu sapi itu nusqikum min butuniha min baini partin wa damin labanan khalisan sa'iqul lisaribi. Kami keluarkan dari perut sapi itu di antara saluran kotoran dan saluran darah labanan khalisan, air susu yang khalisan, bersih, murni, sa'iqul lisaribi, yang mudah untuk ditelan, yang mudah untuk diminum. Tuh geningnya, ku Allah dijelaskan air susu sapi itu keluar antara saluran kotoran dan saluran darah.